Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikomang Parniati, kelas F dengan NIM 091014250003. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan Ibu dosen pengampu, Ibu yang saya sebut namanya Ibu Karlin Z. Mamu SHMH. Video ini berkaitan dengan bentuk-bentuk demokrasi yang ada di suatu negara, yakni negara yang saya pilih yaitu negara Singapura. Langsung saja kita masuk kepada penjelasannya. Bentuk demokrasinya itu demokrasi parlementer dengan didominasi oleh satu partai dengan kontrol politik yang begitu kuat. Posisi dari Perdana Menteri itu memegang kekuasaan eksekutif yang utama, sedangkan Presiden itu kepala negara dengan peran terbatas, yaitu seremonial dan pengawasan tertentu. Selanjutnya kita masuk kepada bentuk demokrasi. Nah, tadi kan sudah sedikit dijelaskan terkait bentuk demokrasinya, yaitu demokrasi parlementer. Sekarang saya ingin sedikit menjelaskan secara lebih sederhana. Singapura menggunakan sistem parlementer, artinya rakyat memilih anggota parlemen melalui pemilu. Setelah itu, partai yang menang mayoritas di parlemen akan membentuk pemerintahan dan partai politik tersebut akan menjadi Perdana Menteri. Contoh sederhananya yaitu jika ada satu partai yang menang kursi di parlemen, ketua dari partai tersebut akan menjadi Perdana Menteri dan menjalankan pemerintahan sehari-hari. Yang kedua ada demokrasi perwakilan, yang dimana artinya rakyat tidak langsung membuat keputusan tapi memilih wakil, yaitu anggota parlemen untuk membuat undang-undang dan kebijakan. Contohnya tuh jika ada aturan terbaru tentang ekonomi atau tentang pendidikan, yang membahas dan memutuskan itu adalah anggota parlemen, bukan rakyat secara langsung. Selanjutnya ada yang namanya bentuk campuran dalam praktiknya. Walaupun secara sederhana hanya ada dua bentuk di atas, dalam praktik politik sehari-hari demokrasi di Singapura memiliki ciri khas sebagai berikut. Yang pertama itu seperti demokrasi partai dominan, yang dimana artinya di Singapura ada begitu banyak partai, tetapi satu partai yang hampir dan sangat kuat dan selalu menang, yaitu People's Action Party atau disingkat PAP. Sejak lama PAP mendominasi parlemen dan pemerintahan. Contohnya itu, dalam pemilu PAP biasanya mendapatkan mayoritas besar kursi, sehingga tetap memimpin negara tanpa perubahan kekuasaan. Yang kedua, ada yang namanya demokrasi dengan kontrol pemerintah yang kuat. Nah, di Singapura, pemerintah Singapura tetap menjalankan pemilu, tetapi memiliki aturan yang cukup ketat terhadap media, kampanye, dan aktivitas politik. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas, tetapi juga membuat ruang oposisi tidak sebesar di negara lain. Contohnya itu seperti kampanye politik, yang dimana harus mengikuti aturan tertentu, dan media tidak sepenuhnya bebas dalam memberitakan politik. Sederhana dan kesimpulan dari bentuk demokrasi yang ada di Singapura itu, secara resmi Singapura itu ada dua bentuk, yaitu demokrasi parlemen dan demokrasi perwakilan. Nah, namun dalam praktiknya sistem ini menjadi campuran karena adanya didominasi oleh satu partai atau PAP yang saya sebutkan tadi, dan pemerintah memiliki kontrol yang cukup kuat dalam kehidupan politik. Nah, mungkin itu saja menceritakan ulang dari bentuk-bentuk demokrasi yang ada di Singapura. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebagai akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.